Genre psikologikal adalah sebuah genre dengan alur cerita yang kompleks dan lebih menekankan kepada kondisi psikis atau jiwa dari para tokoh cerita dalam menghadapi masalah atau konflik. Genre ini termasuk genre yang kurang banyak diminati orang karena ceritanya yang berbelit-belit, sulit dipahami, dan penuh teka-teki. Anda bisa saja pusing sehabis menonton genre ini, tetapi banyak yang suka genre ini termasuk gue sendiri. Di genre ini, kalian bisa menemukan berbagai sifat dan karakter dari berbagai tokoh anime yang sangat relate dengan kehidupan sehari-hari. Anime psikologikal biasanya juga mengandung beberapa genre lain seperti thriller maupun horor. Berikut ini adalah beberapa rekomendasi anime psikologikal yang seru untuk ditonton. Di nomor 1 ada Psycho Pass. Anime ini bercerita mengenai tokoh yang bernama Akane Tsunemori yang merupakan polisi baru di sebuah divisi investigasi kriminal. Di masa depan, ada teknologi baru yang bernama sistem Sibley. Sistem tersebut bisa mendeteksi siapapun yang berperilaku dengan kecenderungan untuk berbuat jahat. Namun ternyata sistem Sibley tidak terlalu akurat. Karenanya ada seorang kriminal asomatik yang memiliki tingkat kejahatan rendah padahal ia memiliki banyak rencana jahat. Akane kemudian akan dihadapkan dengan penjahat bernama Makishima yang akan menimbulkan banyak kekacauan di kota. Belum lagi ia mengetahui rahasia dari sistem Sibley. Karena itulah Makishima menjadi buronan. Mau tahu keseruannya? Kalian bisa tonton sendiri. Di nomor 2 ada Re:Zero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu. Tentunya kalian sudah tahu anime isekai yang satu ini. Singkat cerita, anime ini bermula ketika Natsuki Subaru yang tiba-tiba tiba di dunia fantasi saat dirinya ingin pulang dari Indomaret. Dia kemudian ditolong oleh perempuan half-elf, dan dari situlah kehidupan baru Subaru di dunia lain pun dimulai. Kemudian di nomor 3 ada Neon Genesis Evangelion. Anime ini dibuat pada tahun 1995 sehingga grafik dari anime ini cukup kurang. Tapi meskipun begitu, cerita dari anime ini sangat bagus. Bercerita tentang Hikari Shinji yang berusia 14 tahun. Dia dipanggil oleh ayahnya yang sebelumnya menelantarkannya. Dia dipaksa untuk menjadi pilot EVA dan harus melawan monster yang disebut dengan Angel. Cerita dari anime ini pun berlanjut di movie-nya, yaitu Neon Genesis Evangelion End of Evangelion. Selain itu, series ini kemudian dibuat ulang menjadi 4 movie dengan nama Rebirth of Evangelion. Tentunya dengan grafik yang jauh lebih bagus dan ada beberapa perubahan cerita. Di nomor 4 ada serial Eksperimen Lain. Salah satu anime psikologikal terbaik tapi sayangnya sangat underrated di Indonesia. Anime ini diproduksi pada tahun 1998 tapi sangat relate dengan kehidupan sekarang yang sangat bergantung kepada internet. Anime ini membahas subjek filosofi seperti kenyataan, identitas, hingga komunikasi. Sehingga cerita dari anime ini sangat berat. Series ini berfokus kepada Iwakura Line, seorang gadis remaja yang tinggal di Jepang dan diperkenalkan pada Wired, sebuah jaringan komunikasi global yang mirip dengan internet. Line hidup di keluarga menengah yang terdiri dari kakak perempuan, ibunya yang dingin, dan ayahnya yang terobsesi pada komputer. Gejolak pertama yang muncul pada hidup sepi Line adalah ketika dia mempelajari bahwa gadis dari sekolahnya menerima sebuah email dari Chisa Yomoda yang sebelumnya telah mati karena bunuh diri. Ketika Line menerima pesan di rumah, Chisa memberitahunya bahwa ia tidak mati, melainkan hanya meninggalkan tubuhnya dan menemukan Tuhan di Wired. Dari sana, Line terhubung dengan jalan di mana ia akan mempelajari lebih banyak tentang jaringan itu dan juga tentang dirinya sendiri.
Kemudian di nomor 5 ada Boku Dake ga Inai Machi. Anime ini sangat terkenal di Indonesia karena endingnya. Ya, meskipun begitu, anime ini bercerita tentang Satoru Fujinuma yang memiliki sifat tertutup. Karenanya ia juga menjaga jarak dengan orang-orang. Padahal sebenarnya Satoru memiliki kemampuan yang luar biasa yang bisa ia gunakan untuk mencegah kematian seseorang dengan menjelajah waktu. Berkat kemampuannya, banyak nyawa yang berhasil ia selamatkan. Ia pun akhirnya kembali ke masa lalu saat usianya masih 18 tahun. Hal ini dia lakukan untuk mencegah kematian salah satu teman terdekatnya. Apalagi Satoru sebelumnya justru dituduh jadi penyebab kematian temannya itu. Nah, apakah Satoru akan berhasil mencegah kematian temannya? Kalian bisa menonton animenya sendiri. Kemudian di nomor 6 ada Kakegurui. Kakegurui sendiri mengisahkan tentang Akademi Hyakou yang dijadikan sebagai dua tempat, yakni sekolah dan tempat judi. Di mana ketika malam hari sekolah tersebut menjadi tempat judi yang mengajarkan murid-muridnya tentang berjudi. Bahkan sekolah tersebut juga membuat siswanya terlibat dalam sebuah taktik manipulasi dalam berjudi. Salah satu tokoh yang sangat disoroti di anime ini adalah Yumiko, yang ternyata menyimpan sisi berbeda, yaitu dia sangat tergila-gila kepada judi. Kemudian di nomor 7 ada Yokoso Jitsuryoku Shijou Sugi no Kyohitsue alias Classroom of Elite. Anime gue banget yang satu ini bercerita tentang sekolah elit SMA Kudo Ikuse, di mana siswanya diberi kebebasan dalam hal berperilaku. Mereka bebas di dalam kelas seperti tidur saat jam pelajaran, bermain HP, maupun tidak mendengarkan guru yang sedang mengajar. Setiap siswa diberi fasilitas yang mewah di sekolah ini. Mungkin kedengarannya seperti surga, tapi siapa sangka ternyata perlakuan yang baik hanya diberikan kepada para siswa yang berprestasi dan unggul. Sementara untuk siswa yang bertindak sesuka hati di sekolah ini, mereka akan mendapat ganjaran sendiri, seperti pemotongan jatah poin, yang mana poin itu berlaku sebagai pengganti uang di sekolah tersebut. Tokoh utama dari anime ini adalah Ayano Kyoji Kiyotaka, anak laki-laki yang suka menyendiri, pendiam, dan juga tidak pandai bergaul. Ayano Kyoji kemudian dimasukkan ke dalam kelas D alias kelas rendahan. Cerita pun berlanjut ketika Kiyotaka bertemu dengan Horikita Suzune dan Kushida Kikyo yang merupakan teman sekelasnya. Hal ini membuat situasi Kiyotaka mulai berubah. Tapi ada sesuatu yang disembunyikan oleh Kiyotaka yang akan membuat anime ini penuh dengan misteri. Daga Horikita, ore wa omae wo nakama da to omotta koto wa nai. Omae mo, Kushida mo, Hirata mo, subete no ningen wa doubu de shika nai. Sekian rekomendasi anime psikologikal dari Void Anime Channel. Kemungkinan bakal gue bikin part 2-nya. Jika kalian punya kritik dan saran, kalian bisa komen di bawah. Sekian dari video ini dan see you in the next video.